Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya bertahun-tahun mengamati, ada 3 tipe alasan orang melanjutkan studi S2. Apa saja itu? Mari kita bahas. Ya, sebenarnya sih ketika saya lulus S1, saya sudah ditanya oleh dosen pembimbing skripsi saya, kenapa saya tidak lanjut S2. Dan waktu itu saya sudah ceritakan ke beliau alasan saya tidak lanjut ke S2. Tapi tidak saya publis, walaupun ada yang bertanya, karena saya takutnya opini saya itu sensitif, apalagi tidak by data gitu. Nah, sekarang kenapa saya pengen ungkapkan opini saya mengenai 3 alasan orang melanjutkan S2, karena saya sudah lulus kuliah itu sudah berapa tahun dan sudah menemui berbagai karakter orang, ngobrol, entah itu baru kenal maupun teman-teman. Nah, ada 3 alasan kenapa orang melanjutkan S2. Nah, adapun 3 alasan orang melanjutkan studi S2 versi saya. Yang pertama adalah mereka yang tidak siap kerja atau belum siap kerja. Yang kedua dibagi 2, yaitu yang pertama adalah mereka yang pengen mengupgrade skillnya atau ilmu pengetahuannya. Yang kedua adalah mereka yang beranggapan bahwa dengan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi akan memperoleh jabatan atau posisi yang lebih tinggi dan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah orang-orang yang benar-benar haus akan ilmu pengetahuan. Apakah ada yang salah dengan alasan ini atau ada yang lebih baik? Tidak. Karena semua orang punya hak atau punya alasan pribadi untuk menentukan pilihannya, dan semua orang punya hak untuk menentukan alasannya sendiri kenapa mereka melanjutkan S2. Tapi untuk pendapat saya pribadi adalah, nah sekali lagi ini pendapat saya pribadi ya, dan juga berdasarkan pengalaman saya selama kerja, dan juga berdasarkan ilmu atau pengalaman dari orang-orang yang sharing sama saya, entah itu yang lanjut satu pekerjaan maupun teman-teman yang ketika S1 yang lanjut S2, ataupun orang-orang yang baru saya kenal dan kita ngobrol gitu ya. Nah, yang pertama adalah mereka yang tidak siap kerja. Nah, kalau pendapat saya pribadi adalah yang harus teman-teman ketahui, khususnya yang sekarang lagi kuliah, yang tidak siap kerja nantinya ketika lulus, lebih baik sekarang teman-teman punya planning supaya nantinya ketika lulus kuliah itu tidak linglung lagi atau menjadi sarjana linglung. Karena sebenarnya tidak ada waktu yang tepat kapan untuk mulai pekerjaan. Waktu yang tepat adalah justru di saat kita berani memulai. Justru waktu yang tepat adalah waktu di mana kita berani menghadapi tantangan berikutnya ketika lulus kuliah. Karena pada dasarnya seberapa tinggi pun tingkat pendidikan kita, lulus S2 atau S3, ujung-ujungnya kita akan menghadapi dunia pekerjaan. Apakah itu mau pekerjaan di perusahaan maupun buka usaha pribadi, pekerjaan pribadi, tetap ujung-ujungnya kita akan menghadapi tantangan-tantangan itu. Nah, justru adalah waktu yang tepat adalah di saat kita berani memulai. Karena memang kalau kita menunda-nunda waktu, menunggu kapan waktu tepat dan kita lanjut S2, justru kita buang-buang waktu. Kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, ujung-ujungnya kita masih menghadapi tantangan yang sama. Dan kita akan ketinggalan justru dari orang S1. Dia lulus S1 bahkan lulus SMA, karena mereka sudah lebih dulu menghadapi tantangan itu. Nah, kalau tadi alasan pertama adalah mereka yang tidak siap kerja, alasan kedua tadi dibagi 2, yaitu pertama adalah orang-orang yang beranggapan bahwa dengan lanjut S2 itu mereka akan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dengan harapan ketika semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi posisi yang didapat atau jabatan yang didapat, sehingga semakin tinggi juga penghasilan. Nah, ini juga terjadi sama mahasiswa yang orang-orang yang sama dengan yang pertama tadi, yaitu mereka yang baru lulus kuliah atau fresh graduate. Nah, mungkin iya untuk saat ini ya, walaupun kalau zaman dulu khususnya ya, semakin tinggi pendidikan seseorang makin tinggi jabatannya. Tapi dunia makin canggih, men. Dunia terus berubah gitu loh. Bahkan sekarang di Indonesia, kalau di luar negeri ya setahu saya banyak perusahaan, misalnya Apple dan Google kalau nggak salah ya, mereka juga tidak mencari orang-orang berpendidikan tinggi. Justru orang yang bisa menyelesaikan tantangan atau tugas atau job desk yang mereka minta. Mereka tidak melihat jenjang pendidikan. Nah, di Indonesia sekarang sudah banyak perusahaan yang tidak melihat itu gitu loh. Karena kalau saya pribadi pun mencari orang bukan berdasarkan tingkat pendidikannya, tapi tingkat kemampuannya. Mungkin kalau Anda bekerja di dunia pemerintahan masih berlaku seperti itu gitu loh. Walaupun tidak semua, saya nggak tahu ya, tapi setahu saya rata-rata seperti itu. Semakin tinggi pendidikan dianggap makin tinggi kemampuan seseorang, padahal belum tentu. Karena semakin tinggi pendidikan kita biasanya lebih banyak wacananya, tapi ketika eksekusi pekerjaan atau tantangan belum tentu bisa.
Itu pengalaman saya ketika di lapangan, bahwa pendidikan tidak menjamin kemampuan kita menyelesaikan tantangan sebagus apapun teori kita, karena tantangan itu terjadi, problem itu terjadi justru berdasarkan pengalaman untuk decisionnya, problem solvingnya, sorry. Nah, yang kedua adalah orang-orang melanjutkan S2 ini, yaitu orang-orang yang pengen mengupgrade skillnya. Nah, biasanya ini terjadi sama orang-orang yang memang sudah lulus S1, terus dia bekerja, dan pengen melanjutkan S2. Walaupun ujung-ujungnya sama, mereka beranggapan bahwa ketika mereka naik naik jenjang pendidikannya, semakin tinggi jenjang pendidikannya, makin tinggi juga posisinya. Artinya mereka beranggapan bahwa akan ada promosi jabatan. Tetap ada orang seperti itu. Tapi masih mending yang ini dibandingkan yang pertama tadi, yaitu mereka yang baru lulus beranggapan bahwa ketika mereka S2 dapat posisi gitu. Nah, orang yang sudah punya pengalaman ini rata-rata ada juga yang bagus, karena benar-benar mereka ketika mereka lanjut S2 itu dapat program dari tempat dia bekerja, yaitu untuk mengupgrade skill supaya bisa menyelesaikan problem atau tantangan yang terjadi di perusahaannya. Ya, nah ini juga terjadi, ada dua golongan nih. Yang pertama adalah mereka yang beranggapan sendiri bahwa ketika saya S2 maka akan ada promosi jabatan. Nah, ini yang paling parah juga yang ini sebenarnya. Karena ada juga orang yang lulus S1 itu udah bekerja, justru dia dapat program dari perusahaannya tempat dia bekerja atau di dinas tempat dia bekerja untuk mengupgrade skillnya. Jadi bukan semata-mata untuk mendapatkan jabatan yang tinggi. Nah, adapun yang ketiga adalah orang-orang yang haus ilmu pengetahuan. Nah, biasanya orang-orang seperti ini juga banyak tipenya. Kita bicara ini alasan ya, bukan bicara tipe atau karakter kepribadiannya gitu loh. Nah, biasanya orang-orang seperti ini saya temui ada yang memang justru mereka benar-benar haus ilmu pengetahuan dan memang mereka dibayar mahal akhirnya, karena dengan mereka haus ilmu pengetahuan, mereka menemukan misalnya metode pembelajaran, menemukan hasil penelitian dari riset-riset yang mereka lakukan berdasarkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan. Bahasanya itu mereka punya data-data, punya hasil research yang sangat berguna bagi masyarakat gitu loh. Nah, otomatis kan ketika dia menemukan metode seperti itu semakin dibutuhkan oleh masyarakat, makin tinggi juga penghasilannya otomatis. Tapi masalahnya ada juga jenis pendidikan yang justru mau sebagus apapun penelitiannya, karena tidak dibutuhkan masyarakat, ya uangnya tidak ada gitu. Kalau itu bicara uang ya, uangnya tidak ada, tapi mereka biasa aja, karena bagi mereka adalah suatu kepuasan dengan mereka semakin tinggi ilmu pengetahuannya dan dia bisa memberikan educate ke orang-orang, bisa memberikan kontribusi pada masyarakat walaupun tidak terlalu dibutuhkan. Ada kepuasan batin karena mereka benar-benar senang ilmu pengetahuan. Jadi ketika dia dapat problem dan dia research dan berhasil, ada kepuasan pribadi. Nah, saya nggak tahu teman-teman semuanya yang lanjut S2 berada di pada level yang mana. Oke, kalau saya pribadi dulu ketika saya dapat tawaran beasiswa dan saya tolak, bukan hanya semata-mata beasiswanya hanya 50% ya, tapi memang saya waktu itu berpikiran bahwa kalau saya lanjut S2 maka saya ujung-ujungnya teori gitu. Dan saya berpikir suatu hari saya akan S2, saya bilang ke orang-orang yang bertanya, suatu hari saya akan lanjut S2, tapi ketika saya tidak mengharap gajinya lagi. Jadi murni ketika saya lanjut S2 adalah untuk pengabdian pada masyarakat gitu. Itu pertama, dan saya tidak terikat. Nah, saya punya alasan sendiri kenapa saya tidak lanjut S2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.